Gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah negara menyusul langkah militer Israel yang menyerang kapal bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza. Lebih dari 400 aktivis yang berlayar dengan 41 kapal ikut ditahan. Demonstran pro-Palestina dan anti-Israel memblokir lalu lintas dan merusak toko-toko dan restoran di beberapa kota di seluruh dunia. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Dublin, Paris, Berlin, dan Jenewa. Aksi unjuk rasa juga berlangsung di Buenos Aires, Mexico City, dan Karachi. Di Kolombia, semua diplomat Israel yang tersisa dari negara itu diusir. Perjanjian dagang dengan Israel juga turut dibatalkan. Presiden Gustavo Petro mengumumkan pengusiran ini sebagai balasan atas tindakan kejahatan internasional baru oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Turki menyebut penahanan aktivis oleh Israel sebagai tindakan terorisme. Para demonstran menyebut jika Israel tak hanya membunuh warga Gaza, melainkan umat manusia. Pasukan perlawanan Palestina Hamas juga turut mengutuk pencegatan tersebut sebagai kejahatan pembajakan dan terorisme maritim terhadap warga sipil. Otoritas Palestina juga mengutuk pencegatan dan penahanan tersebut. Di Barcelona, para pengunjuk rasa memecahkan atau menyemprotkan slogan-slogan anti-Israel di jendela toko dan restoran yang dinilai mendukung Israel. Israel disebut telah menjatuhkan total 200.000 ton bahan peledak ke Gaza. Diklaim dalam laporan terbaru kantor media pemerintah Gaza memberi dampak kehancuran yang sangat besar. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Oktober, kabar ini dirilis dalam laporan terbaru pada Minggu 5 Oktober 2025, di mana kantor media pemerintah Gaza menyebut bahwa pemboman dan serangan darat Israel telah menghancurkan hampir 90% infrastruktur Gaza, menyebabkan wilayah tersebut mengalami keruntuhan kemanusiaan total. Diperkirakan lebih dari 80% wilayah jalur Gaza kini berada di bawah pendudukan Israel. Sementara itu lebih dari 2 juta warga sipil telah mengungsi secara paksa berkali-kali. Pernyataan itu menuduh Israel telah melancarkan kampanye kelaparan dan pembersihan etnis, menyebut bahwa lebih dari 200.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan di Gaza dalam 2 tahun terakhir. Pernyataan itu juga menambahkan bahwa apa yang disebut zona kemanusiaan aman Al-Mawasi telah dibom lebih dari 130 kali. Warga Gaza melontarkan pujian terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyebut bahwa Trump sendiri yang mengumumkan gencatan senjata sehingga membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak akan bisa lolos kali ini. Mengutip The Times of Israel pada 6 Oktober, hal itu diutarakan oleh Sami Adas, 50 tahun dari kota Gaza, menyatakan bahwa saat Trump mengumumkan gencatan senjata Israel dan Hamas secara pribadi, dia mengaku itu adalah hal terbaik. Mengklaim bahwa Netanyahu kali ini tidak akan bisa lolos. Juga mengklaim bahwa Presiden Amerika Serikat adalah satu-satunya yang dapat memaksa Israel untuk patuh dan menghentikan perang Gaza. Di satu sisi, warga Palestina di kota Ramallah tepi barat juga memuji sikap Hamas, menyatakan bahwa sikap Hamas dalam merespons rencana Trump adalah sangat baik, menekankan bahwa saat ini hal paling penting adalah perang dihentikan dan segala sesuatu terkait itu segera berakhir. Rudal balistik hipersonik Palestina 2 yang dilengkapi dengan beberapa hulu peledak Yaman hantam sensitif Israel. Juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari mengklaim bahwa serangannya itu berhasil mencapai tujuan. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Oktober, serangan Yaman ini dilakukan pada Minggu 5 Oktober 2025. Mengklaim pasukannya telah melancarkan operasi militer presisi yang menargetkan beberapa lokasi sensitif di kota Yerusalem yang diduduki atau Al-Quds. Sari menggambarkan serangannya itu sebagai tindakan solidaritas dengan rakyat Palestina, juga sebagai tanggapan langsung terhadap kejahatan genosida yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh pendudukan Israel di Gaza. Sari juga mencatat bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan di jalur Gaza, sekaligus mengklaim masih terus berkoordinasi dengan faksi-faksi perlawanan Palestina untuk serangan balasan efektif jika ada serangan. Di satu sisi, tentara pendudukan Israel melaporkan pada Minggu 5 Oktober pagi waktu setempat bahwa sebuah rudal telah diluncurkan dari Yaman menuju wilayahnya, memicu sirine di wilayah tengah dan barat Laut Mati sebagai tindakan pencegahan Bandara Ben Gurion untuk sementara menangguhkan lalu lintas udara mereka.